Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview R15 tahun 2014 yang ya 1 bulan lalu lah ya baru saya beli. Oke, nanti saya jelaskan ya apa saja yang sudah saya tambahkan, saya ganti dan sebagainya. Oke, saya dapat motor ini itu di harga 8,9. Nah, masih standar semuanya. Ya minusnya lampu kemarin reflektornya yang satu hilang, terus mati lampu juga. Misalnya saya tawar segitu ya. Kalau di postingannya sih 9,3, terus netnya ya dapatnya 8,9. Nah, terus apa saja yang sudah saya ganti ya. Yang pertama itu kemarin dapatnya banyak halus ya, gundul. Nah, sekarang sudah saya ganti yang murah-murah saja, ini ya nyampe 300.000. Terus kemudian ini saya kasih tameng itu harganya ya 100-an ribu lah di toko online. Terus kemudian ini saya spotlight hitam ya, smoke, ini juga habis sekitar 70.000. Terus kemudian ini saya tambahin lampu mata kucing ya 2, ini untuk rating, karena ratingnya kan ini dari bawaan itu seperti ini, jadi dari depan itu kurang kelihatan, saya tambah itu. Nah, coba ya kita nyalakan. Nah, terus saya gantikan ini lampunya yang kemarin standar, saya ganti ya semi proji lah, ini ya 200-an ribu satunya, ini 2. Terus kemudian biasa masangnya sekitar 65.000. Itu karena lampunya kemarin mati, sekalian lah saya ganti semuanya. Terus kemudian kemarin pas dapat itu shocknya bocor. Terus kemudian saya servis di Yamaha. Terus kemudian rem belakang juga kemarin saya servis. Nah, sekarang sudah normal semuanya. Ini saya ganti LED juga, yang lampu kotanya ini sekitar 8.000 kalau nggak salah, itu dapat 2. Terus kemudian yang ini yang buat rating, yang mata kucing. Nah, ini kan bisa kedip-kedip nih, ini kemarin aslinya satu pasang ya kedip-kedip, terus tapi yang kiri belum bisa kedip-kedip. Karena ini satu pasang kan, strobo modulnya itu cuma 1, jadi ya baru kepasang 1. Nah, belum tak belikan lagi. Rencananya mau tak belikan strobo lagi untuk yang satu biar bisa kedip-kedip. Nah, itu yang sudah saya ganti. Terus kemudian spion Tomo ini harganya 115, dapat 2 ini. Kemarin karena yang dari pembelinya yang dari awal itu ya sama sih agak kecil, tapi ininya patah ya, jadi tak ganti yang ini juga. Oke, sambil jalan ya nanti yang belakang ini bawaan dari yang punya. Kalau yang ini mood guard dari punya saya yang dulu Vixen, saya punya Vixen dulu, udah tak jual. Ininya masih, ini harganya 150 kalau nggak salah dulu itu, udah lama sekali soalnya. Oke, itu sedikit sekilas yang saya dapatkan, terus yang saya ganti. Oh ya, untuk lampu depannya seperti ini ada tombol. Nah, nanti itu lampu kalau dinyalakan itu malam hari warnanya putih. Terus kemudian kalau dimatikan ya tadi ada ikon lainnya seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, sambil jalan ya nanti pengalaman selama 1 bulan ya,
bisa pakai motor ini. 1 bulan pakai motor ini itu ya karena mesinnya masih bagus ya, masih segel, jadi ya tarikannya masih enteng, tak buat coba ngebut itu masih enak ya. Mungkin karena headlampnya itu agak rusak sih kayaknya, itu dulu pernah crash kayaknya ya, makanya terus tak ganti semuanya karena headlampnya juga rusak. Nah, ini mic dari kamera saya itu kalau buat jalan itu biasanya ini ya, jadi suaranya hilang semuanya, jadi ini saya ledakin saja. Untuk headlamp karena kayaknya habis crash ya, itu udah pernah yang masih belum gantian itu tak coba setting, kan lampunya nyala satu yang kanan tok, yang kanan itu yang jauh. Nah, yang jauh itu kan lampunya bisa disetting dekat dan jauh. Ternyata ketika saya setting dekat itu masih tetap jauh, jadinya kayaknya headlampnya bermasalah. Akhirnya terus kalian saya ganti yang Mini Pro G. Nah itu jadi sekalian saya ganti yang murah-murah lah seperti itu. Terus kemudian awalnya sebelum dapat motor ini itu saya tuh nyari-nyari yang NPA. Nah yang NPA itu harganya masih mahal. Jadi ketika NPA yang di pasaran itu harganya masih 12-13 juta, kalau yang ini ya di bawah 10 lah, di bawah 10 udah dapat ini. Nah kemarin juga pas nyari ini saya juga itu nyari, coba ngecek yang Honda CBR facelift ya tahun 2015 kalau nggak salah ya, 2014-2015. Nah itu saya cek ada yang harga di bawah 11 juta, tapi ya kondisinya ya nggak bagus, banyak PR-nya lah seperti itu. Terus kemudian bodi-bodinya juga banyak yang sudah nggak bagus ya. Terus kemudian pas lihat ini itu di harga 9,3 postingan di Facebooknya itu, saya cek setelah ngecek yang CBR tadi, oh kondisinya masih bagus ini, tapi ya berapa minus, ada minus rem belakang yang udah saya jelaskan. Terus kemudian headlamp mati satu, terus kemudian ya butuh servis lah seperti itu karena lama nggak dipakai. Nah akhirnya terus ya karena ini yang sangat budget, karena kan kalau ini beli second biasanya kan masih ada pengen apa, pengen dibeliin apa, dengan apa. Nah akhirnya ya kecillah pas ini ya saya beranikan, walaupun harga murah ya, tapi mesinnya masih bagus sekali, segel nggak pernah dibongkar. Terus ya kondisi yang lain masih ori semua, masih banyak ori ya, terus saya beranikan belian. Nah pengalaman selama 1 bulan kemarin saya itu pakai ini 1 bulan itu ya masih enak sih karena mesinnya masih bagus. Terus ya tahun 2014 sekarang 2026 sudah 12 tahun ya, udah 12 tahun, tapi ini KM-nya juga masih rendah, masih di bawah 50 lah, cuma 3.400 kalau nggak salah. Nah itu juga masih jarang dipakai, jadi ya mesinnya masih sekali. Terus kemudian untuk posisi duduk ya, tinggi saya kan 179, itu masih nyaman, tidak terlalu apa ya, merumput ya, tidak terlalu inilah namanya, rendah lah untuk stangnya kan masih ori semuanya ini, jadi masih enak jadi dikendarai. Untuk kendaraan jauh juga masih enak seperti itu. Terus kemudian untuk yang lainnya ya mungkin saya baru nyoba yang Kios kali ini ya. Kalau dulu saya punya Vixen ya hampir sama sih mesinnya, hampir sama. Mungkin karena
udah lama nggak pakai motor lagi. Jadi untuk R15 ini itu ketika ini mau masukin gigi 2 dari 1 itu kayaknya agak dalam, jadi agak terlalu gerang seperti itu. Tapi kalau pas sudah masuk gigi 3, 4 pas udah kenceng itu ya enak-enak saja sih, nggak ada masalah. Ya cuma di gigi 1 ke 2 itu kadang agak ngepleng agak dalam, terus dimasukin giginya baru cekelek gitu. Nah itu sih. Kalau yang lain kurang tahu ya, kalau yang saya pakai ini saya rasakan seperti itu. Terus kemudian untuk apa namanya ini, firing ya, karena ini kan saya dapatnya bekas, terus udah berumur juga ya, jadi yang masih kalau di jalan tidak rata itu ada getaran-getaran retak-retak gitulah seperti itu ya, masalah biasalah untuk di motor-motor yang firingan seperti itu. Tapi mungkin kalau pas baru dulu ya mungkin senyap, nggak ada bunyi-bunyi seperti itu. Terus kemudian untuk kecepatan kemarin ya saya pakai jalan 100 ya masih enak lah, masih enak. Terus kemudian untuk bensin sendiri, bensin sama kayak Vision, jadi saya dulu pakai Vision itu hampir 10.000 1 liter itu, wah, maksudnya sekitar jarak 16 kilo PP di tempat kerja itu ya habis sekitar 10.000 atau 1 liter itu pertalite. Nah ini tak coba pertama itu hampir sama, jadi mungkin atau feeling saya saja ya, pertama itu agak iri seperti itu. Tapi kalau pertama ya tarikannya lebih enteng, lebih enak seperti itu. Kalau ini kemarin pas setelah beli itu langsung saya isi pertama sampai sekarang tarikannya lebih enteng. Kalau kita baru saya coba itu untuk ya penggunaan saya selama 1 bulan. Nah kesimpulannya, apakah worth it nggak di tahun 2026 ini R15 itu? Kalau menurut saya sih masih bagus ya, ya mungkin bodinya agak ketinggalan desainnya agak ketinggalan zaman, tapi ya kelebihannya dari R15 ini ya beda sama yang CBS 150R. Kalau yang R15 ini itu variasinya banyak, jadi aksesoris misalnya kayak tadi topeng, saya kasih topeng harga 100.000 aja sudah kelihatan beda itu headlampnya ya, karena itu ya lampu dari R15 V2 ini kan agak besar, jadi kalau apa namanya nggak diskotet atau smoke itu ya kelihatan besar sekali. Nah sekarang kan model-model sekarang kan apa yang motor-motor ya sport sekarang kan kecil-kecil ya untuk headlampnya, sipit-sipit seperti lah, jadi ya banyak variasinya. Nah headlamp dari R15 ini juga ya, banyak yang jual variasinya seperti R25, R6 atau R15 V3 itu banyak sekali. Jadi kalau mau di custom ya R15 ini enak lah, nggak mahal gitu. Kedok R25 saja cuma 300 sampai 400 ribu itu udah mirip banget sama R25 gitu. Terus kemudian kalau misalnya mau ganti headlamp ori juga bisa, R25 PNP itu ada, tapi harganya nggak mahal, 255 gitu. Ya kalau mau R6 dan sebagainya itu, kalau headlamp full set ya sama lampunya R25 juga yang variasi itu 1 juta, 1 juta 100, 1 juta itu sudah dapat. Jadi enaknya R15 itu bisa dimodif-modif, mau dibentuk apa saja itu bisa ya, kayak Vision lah. Saya dulu Vision itu saya custom jadi R25, jadi ya mirip banget, tapi ya kurang nyaman lah karena kalau dari motor biasa jadi firingan. Tapi kalau menurut saya dari R15 ini jadi R6, R25 diganti headlampnya saja itu nggak masalah sih mas, karena kan
emang dari awal juga sudah motor fairingan, jadi aman-aman saja seperti itu. Terus kemudian pelek juga sudah lebar, jadi nggak usah variasi, paling tinggal ya beli ban yang tambah lebar seperti itu. Kalau mau bagus ya nanti tinggal ganti shock USD sama peleknya ganti Veloci, udah bagus itu. Nah itu jadi kenapa kok saya pilih R15 di 2026 ini, ya karena itu alasannya. Mungkin itu review ataupun pengalaman saya ya terkait dengan R15 ini. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan lagi, bisa komen di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu untuk review kali ini. Sampai jumpa di postingan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.